Sanggar seni berperan aktif dalam penguatan tradisi sebagai warisan budaya. Namun di era globalisasi, keberadaan sanggar seni, khususnya tari, mulai tergerus zaman. Di Kota Denpasar, Bali, pengenalan seni tari melalui sanggar seni dilakukan dengan berbagai upaya, seperti pentas seni hingga pentas kenaikan tingkat agar menarik minat peserta sejak dini. Bagaimana sanggar seni tari Bali bertahan? Berikut liputannya. Pulau Bali sebagai pulau yang kaya akan seni dan budaya memiliki cara tersendiri mempertahankan dan melestarikan seni tari Bali tetap eksis hingga saat ini. Salah satunya melalui sanggar seni tari yang telah banyak melahirkan seniman-seniman tari Bali yang kepopulerannya terkenal hingga ke mancanegara. Sebagai pusat kota di Pulau Bali, Kota Denpasar tercatat memiliki ratusan sanggar tari Bali. Jumlahnya berkembang setiap tahun, namun keberadaannya tidak seluruhnya aktif. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, jumlah komunitas dan sanggar seni yang tercatat di tahun 2023 sebanyak 792 sanggar. 128 diantaranya adalah sanggar seni tari. Sanggar seni tari umumnya didirikan oleh Banjar, kelompok masyarakat termasuk perorangan. Para peserta berasal dari lokasi terdekat, umumnya usia 7 tahun hingga usia remaja. Sejumlah pentas hingga kegiatan seremonial digelar oleh sanggar tari untuk menarik minat peserta. Salah satu sanggar seni tari yang masih aktif di Kota Denpasar adalah Sanggar Seni Tari Puri Agung Jero Kute di kawasan Pemecutan Kaja Denpasar. Sanggar yang didirikan warga Puri atau warga dengan garis keturunan kerajaan ini ada sejak 2015. Namun eksistensinya sempat meredup dan kembali aktif pada 2019 hingga saat ini. Sanggar seni yang memiliki 70 peserta mulai usia 7 hingga 14 tahun ini melakukan aktivitas latihan 2 kali seminggu di dalam puri. Peserta tidak seluruhnya aktif, hanya yang hadir yang dikenai pembiayaan sebesar Rp5.000 per kehadiran. Untuk meningkatkan semangat dan jumlah peserta, pengelola mengadakan beragam pentas seni dan kenaikan tingkat. Nah, kita adain lomba, jadi kita terkenal, ataupun anak-anak ada yang pengen berminat, jadinya mereka ingin join di Sanggar Puri ini, kita memberikan karena itu terbuka untuk umum. Kali ini 5 orang peserta sanggar melakukan pelatihan tari Sekar Jempiring di Sanggar Tari Puri Agung Jero Kute. Mereka berlatih untuk kegiatan pentas bulan bahasa yang digelar di dalam puri. Pentas semacam ini menjadi penyemangat para peserta berlatih dan mempelajari tari Bali. Saya mau nanya nih, kenapa kok tertarik sih berlatih tari Bali? Ini kan bukannya ada beberapa tradisi barat yang masuk kan? Terus gimana? Udah hobi dari kecil sih nari Bali. Jadi ingin melestarikan budaya Bali juga. Sudah berapa lama latihan nari? Kalau mulai dari sini dari 2019. 2019 ya? Ini teman-temannya satu usia sama Pak? Iya. Ini yang paling kecil kayaknya saya lihat yang ini nih. Nah, adik usianya berapa? 10. Siap. Namanya siapa? Jung Paris. Jung Paris. Ini kenapa sih kok tertarik ikut latihan sama kakak-kakak? Biar bisa melestarikan budaya Bali. Ini kan tadi latihan ya. Ini untuk tampil di mana nih nanti? Untuk besok di sini. Di sini juga. Untuk mampu dan mahir menari Bali, siswa di Sanggar Tari umumnya telah berlatih selama 2 hingga 3 tahun. Namun beberapa alasan mengakibatkan sebagian peserta memilih berhenti mengikuti pelatihan. Alasannya karena sekolah, terbentur dengan pelajaran, terbentur juga les-les lain. Kan banyak tuh dari dia kecil ikut tari nih. Besoknya dia diikutin lagi les sama orang tuanya, mungkin minatnya dia lebih ke situ jadinya. Jadi les tarinya ditinggalin. Terus banyak juga anak-anak yang sudah besar, mungkin dia sudah tidak pede lagi dengan ikut sanggar, jadi dia sudah juga. Masih di Kota Denpasar, saya pun berkesempatan berkunjung ke sebuah sanggar tari yang usianya lebih dari setengah abad. Didirikan seorang maestro tari Bali, Nik Ketut Arini yang kini berusia 80 tahun.
Kecintaannya pada tari Bali hingga mempromosikannya ke mancanegara mendorongnya tetap aktif mengajar tari Bali kepada anak muridnya hingga saat ini. Bahkan setiap tahunnya, sanggar ini berhasil mengajar ratusan siswa yang telah menjadi penari Bali. Ibu kan sudah hampir lebih dari 60 tahun ini mengajar tari Bali. Bagaimana Ibu tetap mempertahankan semangat Ibu untuk belajar tetap menari Bali? Gimana rasanya kadang-kadang saya yang lapar Iya, kan gitu. iya. Ya kalau lama kok nggak nari-nari ya. Kok rasa badannya kaku ya. Menari saya sendiri. Iya. Kalau mumpung ini kan bersama mereka lagi kita lebih bicara-bicara. Iya. Karena kecintaannya Ibu sama adik-adik ini ya Bu ya? Ya. Jadi Ibu terus bersemangat untuk mengajar. dari saya umur sekian juga Oh, umur 7 tahun kurang lebih ya Bu ya? sudah belajar. Sudah belajar. Setelah kelas 5 Ya. sudah diperintahkan mengajar ke Karangasem. Ada beberapa hal dasar yang wajib disimak saat berlatih tari Bali, seperti postur tubuh, posisi kaki, dan tangan. Saya beruntung bisa belajar langsung dari maestro tari Bali Nik Ketut Arini bersama murid-muridnya di Sanggar Tari Warini. Taruhnya Ya. Jadi setiap mulai kita berputar dulu. Ya. Diangkat tumit, Tumit. diangkat jari, baru diangkat. Baru diangkat. Iya, harus Ya. seimbang ya Bu. Ya. Ini kaki ini berapa lama harus latihan kaki aja Bu? Kaki saja anak-anak kalau di sini sampai karena itu kan bervariasi. Iya. Itu setelah 2-3 minggu itu dia sudah bisa tambahkan tangan. Baru tambahkan tangan. Kalau tangan namanya apa nih Bu? Ini Dasar. namanya kalau ini dia ukel namanya. Ukel. Oh, harus ini terus berarti meruji, sini ya, Bu? ya. Ya. Ini diputar itu ngukel bergerak. Kadang-kadang tariannya Tariannya, gerakannya susah nggak? tidak. Tergantung bakat sama minatnya aja sih. Tapi nggak susah ya kalau Enggak, udah kalau latihan ya? udah pengen ya pasti bisa gitu. Pelestarian seni tari Bali melalui berbagai kegiatan sanggar-sanggar tari di Bali menjadi salah satu upaya nyata menarik minat generasi muda Bali terhadap warisan budaya seni tari yang mampu terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, Denpasar, Bali.